Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, dan dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan panutan bagi setiap umat manusia. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana manusia banyak lalai untuk beribadah di dalamnya. Kalau bulan Rajab semangat karena mereka paham, tahu bahwasanya bulan tersebut adalah min arba'atin hurum, bulan yang haram, di mana amal yang dilakukan di dalamnya bernilai besar, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun di bulan Ramadan, tetapi di bulan Sya'ban ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan itu banyak manusia lalai. Dan ketahuilah bahwasanya di bulan ini wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Tetapi ma'asyiral muslimin yang berbahagia, banyak manusia lalai dalam beribadah kepada Allah di bulan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban banyak melakukan ketaatan. Di antaranya berpuasa, ya, di antaranya berpuasa. Termasuk dijelaskan bahwasanya dikatakan Sya'ban, ya, juga disebut syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi bulan ini, bulan Sya'ban ini dengan banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tentunya ini juga sebagai persiapan kita, ya, untuk menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan.
Orang yang mau lomba saja, mau ikut lomba itu persiapannya berapa minggu? Minggu apa bulan? Bulan. Kalau olimpiade? Kalau lomba Piala Dunia berapa bulan? Persiapannya banyak. Ya, ini bukan Piala Dunia, Piala akhirat malah. La'allakum tattaqun. Maka tentu persiapan kita harus lebih. Ya, maka siapa yang tidak mempersiapkan dirinya, maka jangan heran bila kemudian di bulan suci Ramadan, ya di bulan suci Ramadan nanti, ya dari bangun atau dari habis subuh tidur, bangun duhur, lanjut tidur, bangun lagi, asar, habis asar ngabuburit. Karena tidak ada kesiapan di dalamnya. Atau bahkan mungkin ya Al-Quran mungkin tidak dihatamkan. Bila orang di Ramadan saja tidak hatam Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. Ini bukan suudzon ya, cuma negatif thinking aja. Kalau di Ramadan saja dia tidak hatam, apalagi di luar Ramadan. Bener gak ini? Kita Ramadan tahun kemarin hatam berapa kali? 3. Atau tidak terhitung? Alhamdulillah tidak terhitung, karena cuma belum sampai 1. Jadi gak sampai kehitung gitu kan. Ayo kita perbaiki diri kita semuanya. Ini bulan Sya'ban, kita persiapkan agar Ramadan ini kita bisa meraih banyak keutamaan. Bulan yang mulia tidak menjamin ketika kita lulus dari bulan tersebut ujuk-ujuk mulia, kalau kita tidak mengisinya dengan amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar adab membaca Al-Quran. Dan kemarin kita sebutkan di antara adab membaca Al-Quran yaitu dengan senantiasa menjaga Al-Quran dengan selalu membacanya. Ini pembahasan terakhir yang kita bahas, ya, menjaga Al-Quran dengan selalu membaca Al-Quran. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan membaca Al-Quran setidaknya menguatkan hafalan kita. Dengan membaca Al-Quran setidaknya menjadikan lisan kita ini tidak asing dengan Al-Quran. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sadari atau tidak, kadang-kadang bagian tengah dari Al-Quran mungkin kita baca setahun sekali. Bagian tengah Al-Quran itu loh, yang tengah-tengah itu kadang-kadang gak terjamah bahkan. Karena kita ya kalau nggak pertama ya terakhir, kalau nggak itu ya tengah-tengah Al-Kahfi. Sisanya kadang jarang dibuka. Makanya kadang tidak heran bila ada Al-Quran yang ada sedikit kesalahan cetak yang masih nempel, ya itu belum disobek sampai bertahun-tahun karena belum dibuka dan dibaca. Subhanallah. Maka sekali lagi menjaga Al-Quran dengan senantiasa menjaga Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin juga kita sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad, dalam pembahasan ini disebut ghibthah, kecuali pada 2 perkara. Rajulun atahu Allahul Quran, yang pertama seseorang yang diberikan oleh Allah kelebihan terhadap Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, kemudian dia membacanya, mengamalkannya pada malam dan siang hari, boleh iri dengan mereka. Atau yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah berikan dengan harta, fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, lalu dia menginfakkan pada malam dan siang hari, boleh kita iri dengan 2 orang tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam An-Nawawi pernah menyebutkan bahwa
hasad, para ulama membagi hasad itu menjadi dua. Ada hasad yang hakiki, ada yang hasad majazi. Hasad yang hakiki itu apa? Yaitu seseorang yang iri melihat kenikmatan orang lain dan dia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini kata Imam An-Nawawi termasuk hasad yang hakiki. Yang kedua apa? Hasad yang majazi. Apa itu? Yang dimaksudkan di sini adalah ghibthah. Berangan-angan mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan agar nikmat itu hilang. Inilah disebut ghibthah. Jika urusan dunia mubah, jika urusan ketaatan kepada Allah dianjurkan. Ya, ada orang ya diberikan kelebihan oleh Allah dengan harta, kemudian dia sedekah, menggunakan hartanya itu sedekah di pagi dan sore hari, kemudian dia ghibthah, iri. Ini mubah apa? Dianjurkan? Dianjurkan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, makanya hukum hasad itu ada 3, haram, mubah, dan terpuji. Yang haram itu yang hasad yang hakiki. Adapun dibolehkan itu adalah ghibthah dalam urusan apa? Dunia. Adapun yang terpuji, ghibthah dalam urusan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita masuk poin berikutnya, yaitu poin ke-19. Di antara adab terhadap Al-Qur'an yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengamalkan Al-Qur'an ini adalah adab yang sangat agung, bahkan dikatakan adab teragung. Karena pada dasarnya Al-Qur'an itu diturunkan sebagaimana yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Al-Qur'an itu sejatinya diturunkan oleh Allah untuk diamalkan isinya. Tetapi orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Mereka hanya berada di tahap apa? Hafal, membaca saja. Dan ini juga sudah baik, katimbangannya sing babar belas. Tetapi kembali bahwa tujuan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah liyu'mala bih, untuk diapakan? Diamalkan, ya. Ini tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Karena apa yang terdapat dalam Al-Quran benar-benar diterapkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi inilah saat ini, ya, Al-Quran, banyak manusia menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan, tetapi tidak diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Makanya kan kemarin di antara adab terhadap Al-Quran mempelajarinya, mentadaburi isinya. Agar apa? Agar bisa diamalkan isinya. Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul itu, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, ya, berkata Rasul seraya menyeru kepada Robnya, mengadukan sikap kaumnya yang berpaling dari ajaran yang dibawa, serta sedih atas sikap dan perilaku yang diperlihatkan. Maka Rasul mengatakan, ya Robku, sesungguhnya kaumku, ya, yang kepada engkau mengutusku untuk memberi petunjuk dan menyampaikan, telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Maksudnya apa? Kata beliau, mereka telah berpaling darinya, mereka mengabaikan isinya, mereka tidak mengamalkan
isi yang terdapat dalam Al-Quran, hanya sekedar sebagai bacaan. Ya, subhanallah. Dan ini yang sering kita dapati. Padahal kewajiban seorang mukmin adalah mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Makanya Rasulullah pernah menyebutkan, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'dahuma abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kalau katakan dua perkara yang bila kalian berpegang teguh di dalamnya, lan tadhillu ba'dahuma abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Kalau mereka mau berpegang teguh pada keduanya, umat ini mau berpegang teguh kepada keduanya, kata Nabi, lan tadhillu ba'dahuma abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang dimaksud berpegang teguh itu apa? Apakah hanya sekedar membaca? Tidak. Ya, tapi mengamalkan benar-benar kandungan yang terdapat di dalamnya. Ini yang Nabi sampaikan. Ketika perselisihan banyak terjadi, kembalikan ke sana. Berpegang teguhlah pada keduanya. Makanya penting untuk mempelajari isinya. Ya, penting untuk mempelajari isinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 121 disebutkan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Apa yang dimaksud membaca sebagaimana mestinya? Kata para ulama, yaitu mengamalkan dan mengikuti hukum-hukumnya. Ini diantaranya. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, membaca itu baik. Tetapi ingat, tujuan diturunkannya Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan. Bukankah Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk? Apa petunjuk itu? Kalau kita bicara petunjuk, apa? Arahan, ya, untuk menjelaskan pada manusia, ini loh yang hak, ini yang batil, ini yang halal, ini yang haram. Apakah itu hanya sekedar untuk pengetahuan? Tidak. Tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari, yang halal laksanakan, yang haram tinggalkan. Ini Al-Quran. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tujuan diturunkan Al-Quran ini liyu'mala bih, untuk diamalkan isinya, bukan hanya sekedar dibaca. Tetapi sekali lagi, hal ini bukan berarti kita menyepelekan pahala membaca Al-Quran. Karena memang banyak hadis yang menyebutkan satu huruf dinilai berapa? 10 kebaikan. Tapi kembali lagi, Allah menurunkan Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang, ini petunjuk kita, pembeda yang hak dan yang batil. Dan sekali lagi, Rasul atau istri Rasulullah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Benar-benar apa yang disebutkan dalam Al-Quran diterapkan dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, mana perintah kita lakukan, mana larangan kita tinggal. Dan inilah kalau memang kita demikian, lan tadhillu ba'dahuma abadan, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Matsalul ladzina humilut Taurat summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin.
Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa maksudnya? Para ulama, para mufassirin menjelaskan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu mencela orang-orang Yahudi. Kenapa? Telah diberi Taurat, dibebankan kepada mereka untuk diamalkan, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Mereka tidak mengamalkan isi kitab Taurat. Artinya mau Al-Quran atau kitab Taurat atau kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan, tujuannya adalah kembali untuk diamalkan oleh pengikutnya, bukan hanya sekedar bacaan. Nah, mereka ini ditegaskan dalam surat Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Makanya ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Allah menurunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, agar kita tidak tersesat, agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Orang-orang yang sebelumnya disebut zaman jahiliyah menjadi zaman yang lebih baik, menyembah kepada Allah, lebih berakhlak, lebih beretika, bermoral. Itu diantaranya. Maka kembali, ayo kembali pada Al-Quran. Selain kita baca, kita pelajari isinya, dan kita amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ke-20, di antara adab kepada Al-Quran, yaitu berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Disebutkan di situ bahwa berkumpul untuk membaca Al-Quran, mempelajari, diperintahkan dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasul bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca firman-firman Allah, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan satu dengan yang lain. Ingat, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga saling mengajarkan apa yang terkandung di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, itu Allah akan turunkan ketenangan pada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, pun Allah turunkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yaqudu qaumun, tidaklah sekelompok kaum itu berkumpul, yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, mereka mengingat Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan Allah turunkan pada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, pun ya Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapnya. Dan zikir, ya, zikir di sini yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran, karena membaca Al-Quran juga termasuk bagian dari Jadi zikir itu termasuk bagian, atau membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 keutamaan di sini bagi mereka yang mau duduk mempelajarinya, membacanya. Apa yang didapatkan? Pertama, sakinah, ketenangan. Dan ini nggak boleh dijadikan hujjah. Wajar Ustaz nih aku turun ning majelis ilmu wong trai tenang, nggak bisa. Ini nggak bisa dijadikan hujjah. Orang yang hadir ke majelis ilmu, Pak, Allah akan berikan ketenangan dalam hati-hati mereka, dada-dada mereka. Urusan-urusan dunia itu akan lepas sementara.
Itu saat kita hadir di majelis ilmu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah pun akan dinaungi oleh rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf 56. Jadi rahmat Allah itu sangat dekat kepada siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Makanya itu kita kalau melihat banyak hadis memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Ya. Kemudian yang ketiga, malaikat akan mengelilingi majlis ilmu, dan Rasulullah juga bersabda, wa innal malaika la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm, bahwa malaikat itu akan meletakkan sayapnya sebagai tanda ridhonya mereka kepada para penuntut ilmu. Maka sungguh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, majelis-majelis ilmu di mana seorang itu berkumpul di dalamnya mempelajari firman-firman Allah, mereka memahami, mentadaburi firman-firman Allah, sungguh keutamaannya luar biasa di sisi Allah. Pernah kita sampaikan bahwa tanda seorang itu dikatakan cinta pada Allah manakala dia mencintai Al-Quran. Orang mengaku dirinya cinta pada Allah tapi tidak mencintai Al-Quran, berarti kecintaannya bohong. Kita yang mengaku cinta pada Allah hendaknya mencintai Al-Quran. Dan inilah yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh generasi-generasi terdahulu. Begitu cintanya mereka dengan Al-Quran. Tadi kita sebutkan bagaimana orang yang duduk di majelis ilmu nih, mempelajari firman-firman Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ketenangan diturunkan, rahmat diberikan, malaikat senantiasa hadir mereka. Kemudian Allah bangga kepada mereka, disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk yang mulia. Ini keutamaannya. Artinya apa? Allah sangat mengapresiasi hambanya yang mau berkumpul untuk membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Allah muliakan mereka, Pak. Dalam hadis yang lain disebutkan, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang memasuki masjidku ini untuk mempelajari atau mengajari kebaikan, kal mujahid fi sabilillah, seperti apa? Mujahid di jalan Allah. Benar-benar Allah mengapresiasi mereka. Keutamaan-keutamaan yang luar biasa Allah berikan pada mereka. Karena lewat inilah, lewat ini, dengan duduk kita membaca, mempelajari, kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana perkara-perkara yang diperintahkan, mana perkara-perkara yang dilarang. Itu dengan duduk seperti ini. Maka aneh kemudian orang yang mengaku cinta pada Al-Quran hanya terfokus membaca, hanya terfokus menghafalkan. Padahal esensi utama diturunkannya Al-Quran ini untuk apa tadi? Diamalkan isinya. Ingat orang-orang munafik, mereka juga membaca Al-Quran, mereka juga hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Mereka tidak menjalankan apa yang pesan-pesan yang termaktub dalam Al-Quran, tidak dijalankan oleh mereka. Maka ma'asyiral muslimin, kita yang mengaku cinta nih, jangan sampai demikian. Maka kemarin pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, ayo kita naik levelnya. Kalau beberapa tahun yang lalu kita hanya sekedar membaca, yuk sekarang tambah ayat per ayat. Nggak apa-apa waktu kita habiskan, habis subuh kita baca ayat per ayat, tambah maknanya apa. Mulai 1 ayat, 2 ayat, suwi-suwi lah oke toh. 1 ayat, 2 ayat, dimulai dari surat yang sering kita baca.
Kita mulai dari sana biar nggak berat. Kalau emang ada yang belum paham, ditandai, tanyakan pada guru-guru kita. Ya. Tanyakan, atau kita buka penjelasan dari guru-guru kita. Tafsirnya kan sekarang banyak kajian tafsir. Diikuti itu. Kalau kita hanya mencukupkan di majelis ilmu seperti ini, toh kita nggak setiap hari hadir. Ya, nggak setiap hari hadir. Maka sekali lagi ini yang kita lakukan, baca, pelajari, kita naik level kita, naikkan level kita. Yang sudah membaca bagus, ditingkatkan. Ya, yang sudah menghafalkan bagus, ditingkatkan. Apa? Tadabbur. Agar kita bisa mengamalkan makna-makna, pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Tuh ada riba, tuh ada akhlak, tuh ada tauhid di dalamnya, semuanya ada. Nah sekarang kan kita lihat banyaknya perselisihan yang ada, semua lah mengatakan ya pedomannya apa? Al-Quran dan semuanya loh. Nggak ada yang mengatakan pedoman kita Al-Quran dan kitab Sota Soma, nggak enek. Al-Quran dan Sunnah semuanya sepakat, benar? Tetapi karena mereka tidak memahaminya, tidak mentadaburinya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita sekarang naik level. Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang perhatian dengan Al-Quran. Makanya kan khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran. Ayo apa ati ngamal nih orang ngerti. Maka inilah Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari isi Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di bulan ini ya, bulan Sya'ban, dan sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau Ramadan kayaknya lebih banyak waktu buat kita untuk lebih bermesraan, berdekatan dengan Al-Quran. Maka dimanfaatkan nih momen ini. Ya, di momen ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka nasihat kami banyak-banyak minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan dimudahkan beramal soleh di dalamnya. Karena tadi kita katakan, mungkin kita, keluarga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak kemudian otomatis menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Kalau kita tidak mengisi Ramadan dengan apa? Amal-amal kebaikan. Yuk persiapkan. Di antaranya pelajari Al-Quran, tadaburi isinya, dan amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, yang ke-21, di antara adab kepada Al-Quran, muallif menyebutkan membubarkan diri jika terjadi perselisihan tentang Al-Quran. Artinya apa? Disebutkan hendaknya seorang muslim membubarkan diri jika terjadi perselisihan tentang Al-Quran, sebagaimana manusia diperintahkan berkumpul untuk membaca Al-Quran. Jika terjadi perselisihan tentang Al-Quran, lafadznya, kandungannya, yang hal ini akan menjadikan berlarut-larut, membawa dampak buruk, maka bubar. Terlebih di zaman ini, betapa banyak kita jumpai orang-orang yang mohon maaf ya, ngaji enggak, artinya hadir ke majelis ilmu enggak, tapi kalau di media sosial subhanallah mufti ya, mereka membahas A sampai Z, padahal apa yang disampaikan banyak bertentangan. Nah ini hati-hati, terlebih di zaman ini ya. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dalam masalah ini, kalau memang ada sebuah perselisihan, kembalikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau zaman Nabi enak ya, ketika ada perselisihan antara sahabat, mereka datangnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Selesai sudah masalahnya.
Nah kalau sekarang enggak, ya mereka berselisih gontok-gontokan enggak ono marine kok. Makanya lebih baik bubar. Termasuk dalam masalah hukum-hukum yang lain, ya masalah hukum-hukum yang lain. Terkadang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zaman tuh syubhat luar biasa menyambar-nyambar. Dahsyat. Ya, syubhat itu apa? Apa? Kerancuan. Itu luar biasa saat ini. Maka yaitu tadi, makanya kita diperintahkan untuk benar-benar mentadaburi, memahami agama ini, diantaranya Al-Quran ini, agar kita tidak terjatuh dalam masalah itu diantaranya. Dan lebih di zaman yang banyak perselisihan seperti ini, ya, kembalikan semuanya kepada dalil. Kami sampaikan, kembalikan semuanya kepada dalil nas dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya siapa? Sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Kembalikannya ke sana. Ya, kembalinya ke sana. Memahami Al-Quran, kembalikan kepada pemahamannya sahabat. Kalau pemahamannya manusia, apalagi di zaman ini ya, yang namanya manusia, makanun nisyan, makanul khata'. Nah, kembalikan lagi kepada hal tersebut. Jadi jika memang terjadi perselisihan, kita sama-sama penuntut ilmu, ya, bahas masalah Al-Quran kemudian kok kaku-kakuan, padahal podo isek belajari wis leren. Tanyakan pada guru-guru kita, itu seharusnya. Kalau para ulama kumpul untuk membahas suatu hukum, mereka nyampaikan dalil, ini dalilnya, ini pengambilan hukumnya, istinbatnya dari sini, itunya dari sini. Lah kalau masih sama-sama penuntut ilmu, masih apalagi masih belajar, kemudian berselisih dalam masalah itu, gak ono jundrunging kok. Lebih baik bubar. Ya, lebih baik bubar agar tidak berlarut-larut. Karena tabiat manusia rata-rata nggak mau kalah. Rata-rata tabiat manusia nggak mau kalah kalau sudah masalah ini. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarokal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia orang yang benar. Walaupun dia di posisi aku iki bener, tapi nek debat nggak akan ada titik temunya. Karena tabiat manusia ya itu, Pak. Bahkan lebih ekstrim lagi, menang nutuk kalah gepuk. Pernah dengar istilah ini? Wes nggak mau kalah pokoknya. Ya, makanya jangan meladeni orang-orang yang ngajak debat. Apalagi kita masih penuntut ilmu, masih pemula. Seandainya kita benar, mereka nggak mau nerima. Seandainya kita kalah, yang kena juga agama. Paham ya? Yang kena agama, tinggalkan. Makanya Rasul menyampaikan, saya jaminkan rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarokal mira wa in kana muhiqqan. Yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia di posisi benar. Lu aku ini bener Ustaz. Nah tapi nek masih sampean bener, nek kono iku ngeyel ngengkel, nggak akan ada titik temunya. Makanya banyak guru-guru kita kemudian diam, ya, nggak menanggapi. Kenapa? Salah satu faktornya ini. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasul menyebutkan, ya, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jaminkan rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walau dia bercanda. Ini sering kami ingatkan, hati-hati, walaupun bercanda jangan berdusta.
Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Liman hasana khuluquhu, bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara akhlak, bukan hanya akhlak kepada sesama, tetapi juga akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, silakan nanti coba dilihat di kitab Minhajul Muslim. Ya, jadi kalau kita berbicara akhlak, tidak hanya kepada sesama, tapi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bagus akhlaknya. Kepada Allah bagus, kepada Rasulullah bagus. Di antaranya tidak melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Apa bid'ah itu? Apa perbuatan bid'ah itu? Mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan apa? Agama. Lah, kita kan mana mungkin bisa mengetahui dengan jelas kalau kita tidak mendalami agama. Lo kabeh-kabeh lah ngomong tuh, iki ku apik, bener kan? Semua, hatta orang yang melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi, lah iki ku apik, opo salai? Ya, opo salai? Sampai sholat ping 2000, opo salai wong sholat? Bener nggak? Sholat itu salah nggak? Enggak, ngono lah. Sholat itu gak mosok sholat itu elek. Jenengan kira-kira penjawab elek apa ora sholat? Apik, masalahe diajarno pola sholat ping sing tahajud ora dilakoni kok. Nah, itu loh masalahnya. Makanya kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah makanya Allah mengapresiasi, Allah benar-benar memberikan pahala yang luar biasa bagi mereka-mereka yang mau duduk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga harus kita sempatkan dalam kehidupan kita untuk duduk di majelis ilmu. Rakitang seminggu ping pinten? Duduk di majelis ilmu seminggu berapa kali minimal? 7 kali. Berapa kali seminggu? Berkali-kali. Sebagaimana kita makan untuk menunjang kesehatan fisik kita, maka sejatinya hati kita, rohani kita juga butuh asupan nutrisi agar beribadah lebih semangat. Apa salah satu nutrisinya? Menuntut ilmu. Maka kalau bisa seminggu minimal 7 kali. Berarti kan tiap tiap maghrib ya. Kalau di kota kan hampir tiap maghrib ada kajian. Hampir loh tiap maghrib. Tinggal milih mau yang dekat, agak dekat, jauh, agak jauh, lengkap. Tergantung kita ngaya ini. Tapi harus diagendakan. Pokoknya maghrib sampai isya agendane apa? Ngaji. Agendane ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita manfaatkan waktu kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini bulan Sya'ban, kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.